قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Mulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah, di masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Khalid bin Walid, untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fiqh Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi, atau kita masuk pada materi yang baru tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Kita akan ambil hikmah dari pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ini adalah pernikahan pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita yang terbaik di masanya, seorang wanita yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu nisa'i ahlil jannah, wanita-wanita surga yang paling terbaik adalah Khadijah bintu Khuwailid. Di antara mereka adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Ada Fatimah, ada Maryam, dan ada Asia istri Fir'aun. Ini adalah wanita-wanita terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tentang kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni qad ruziqtu hubbaha. Sungguh aku telah dianugerahkan sebuah cinta yang sejati kepada Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka insyaallah jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, kita akan ambil hikmah dari perjalanan pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan wanita yang terbaik di masanya. Kata penulis di dalam kitab ini, halaman 86, Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy, dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Beliau nama lengkapnya adalah Khadijah atau Ummul Qasim bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay bin Kilab al-Qurashiyah al-Asadiyah. Dan nasab beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kakek yang bernama Al-Qusay. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah,
sebelum dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menikah sebanyak 2 kali. Jadi Khadijah itu pernah melakukan pernikahan sebanyak 2 kali sebelum dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau di masa jahiliyah adalah seorang wanita yang digelari dengan tahirah. Apa itu tahirah? Seorang wanita yang suci, wanita yang senantiasa menjaga kehormatannya. Beliau radhiyallahu taala anha di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan maksiat sebagaimana wanita-wanita jahiliyah. Tidak melakukan perzinahan, tidak mengikuti adat istiadat orang-orang jahiliyah, karena beliau adalah wanita yang terpandang ketika itu, wanita yang afifah, yang senantiasa menjaga kehormatan dirinya. Dan beliau radhiyallahu taala anha adalah seorang wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Jadi selain kaya raya, masya Allah, Khadijah ini adalah wanita yang sangat cantik. Makanya setelah kematian suami yang pertama, suami yang kedua, maka orang-orang Quraisy dari pemuda-pemudanya itu, mereka berbondong-bondong untuk melamar Khadijah radhiyallahu taala anha. Padahal ini janda loh. Masya Allah. Janda, masya Allah, tapi menjadi buruan anak-anak pemuda Quraisy. Kenapa? Karena kesolehannya. Selain orang yang senantiasa menjaga kehormatannya, dia cantik dan kaya raya. Dan antum tahu bersama, sahabat-sahabat dahulu ketika mendengarkan ada istri-istri sahabat yang lain meninggal, maka mereka kan mulai menghitung masa iddah wanita tersebut. Apalagi kalau wanita yang ditinggalkan oleh suaminya dari kalangan para sahabat adalah wanita yang soleha, yang terkenal, tersohor dengan iffahnya, yang suka menjaga kehormatannya, itu akan menjadi apa? Menjadi sasaran pemuda-pemuda Quraisy, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh kisah yang sering kita sampaikan, istrinya sahabat Julaibib radhiyallahu taala anhu. Setelah meninggalnya Julaibib pada satu peperangan yang diikuti oleh beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka istrinya Al-Ansariyah ini adalah wanita yang sangat cantik, terkenal dengan kecantikannya, wanita yang kaya raya, masya Allah. Itu menjadi rebutan sahabat-sahabat yang lain. Namun kesetiaan beliau dengan Julaibib, karena beliau ingin menjadikan Julaibib itu adalah cinta pertama dan cinta yang terakhir, suami di dunia dan suami di akhirat, maka beliau tidak menerima pinangan dari sahabat-sahabat yang lain, dan itu hak beliau. Jadi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menikah dengan seorang yang bernama Abu Halah At-Tamimi. Dari pernikahan ini lahir 2 orang anak laki-laki. Siapa? Abu Halah At-Tamimi. Ini suami pertama dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Dari pernikahan dengan Abu Halah At-Tamimi dianugerahkan 2 putra yang bernama Hindun dan Halah. Jadi Hindun itu di orang Arab itu nama laki-laki, bisa juga nama perempuan. Jadi Hindun bagi orang Arab itu dipakai untuk nama laki-laki dan nama perempuan, ya. Dan kebiasaan orang Arab seperti itu. Dan ada nama-nama yang di kita itu dianggap nama perempuan, di Arab nama laki-laki. Contoh Firdaus itu nama laki-laki perempuan. Iya, di Arab itu nama perempuan, Firdaus. Iman nama laki-laki perempuan. Kalau di kita laki-laki, di Arab itu nama perempuan.
Jadi seperti itu. Dari pernikahan beliau dengan Abu Hala At-Tamimi dapat 2 putra, Hindun dan Hala, dan dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun kita tahu bagaimana perjuangannya di dalam membela Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terjun dalam perang Badar, perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hindun mendapati Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seorang sahabat yang dikenal dengan pandai beretorika, pandai di dalam berdebat. Ini Hindun, anaknya Khadijah radhiyallahu taala anha, tapi dari suami pertama siapa? Abu Hala. Begitu pula Hala sendiri. Hala pun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapati Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun teman-teman sekalian, rumah tangga beliau dengan Abu Hala ini tidak berjalan lama. Abu Hala meninggal, kemudian beliau menikah dengan suami yang kedua, dengan seorang yang bernama Atik bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Ini suami yang kedua, Atik. Dari pernikahan ini Allah Subhanahu wa taala anugerahkan seorang anak perempuan yang diberi nama Hindun juga. Hanya tadi saya katakan apa? Hindun itu untuk nama laki-laki dan untuk nama perempuan. Kan ada seorang sahabiah kan, sahabat wanita yang bernama Hindun. Siapa itu? Istrinya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Siapa namanya? Hindun bintu Utbah. Istrinya siapa? Abu Sufyan kan? Nah, itu kan perempuan. Jadi Hindun itu sekali lagi bisa untuk nama laki-laki dan untuk nama perempuan. Nah, teman-teman sekalian, ketika berita tentang kejujuran dan amanah serta keluhuran budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun tertarik menawarkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan dagangannya, usahanya ke Syam, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Quraisy sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima tawaran tersebut. Ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan seorang yang bernama Maisarah yang merupakan pembantu siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ingat, Maisarah ini bukan seorang perempuan. Maisarah itu laki-laki. Ya, Maisarah itu bukan perempuan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan safar dengan seorang wanita. Maisarah itu laki-laki. Kalau di kita Maisarah itu perempuan, tapi di Arab Maisarah itu laki-laki. Jadi keliru kalau ada yang mengatakan bahwasanya safar Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya. Bukan. Antum yang salah. Maisarah itu laki-laki yang diutus oleh Khadijah radhiyallahu taala anha dalam tanda kutip untuk memata-matai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Untuk melihat bagaimana sih akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika safar. Makanya diutus pembantunya Khadijah radhiyallahu taala anha yang bernama Maisarah. Nanti Maisarah ini yang menceritakan kepada Khadijah setelah pulang dari safarnya dari Syam, bagaimana hal-hal yang mengagumkan Maisarah yang dilihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, kata penulis dalam kitab ini, selama dalam perjalanan Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia juga menyaksikan budi pekerti beliau yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Semua itu diceritakan kepada Khadijah sekembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tersohor ketika itu dikenal dengan seorang laki-laki yang amin, amanah, yang tidak berdusta, yang tidak curang, orang yang senantiasa menunaikan amanahnya. Makanya Khadijah memberikan kepercayaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membawa perdagangannya, dan beliau melakukan sistem mudharabah. Ya, nanti
hasilnya itu dibagikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selama perjalanan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maisarah itu melihat hal-hal yang mengagumkan, terkhusus dari sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu diketahui oleh Khadijah radhiyallahu taala anha, didengar oleh Khadijah radhiyallahu taala anha yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang lain tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun teman-teman sekalian, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam melamar Khadijah, ada satu peristiwa yang dialami oleh Khadijah yang ini diceritakan kepada Waraqah bin Naufal, anak dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha, putra dari paman Khadijah radhiyallahu taala anha, Waraqah bin Naufal, seorang Nasrani, seorang pendeta yang menguasai Injil, dan dia masih berada di atas agama Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi peristiwa ini, pada satu malam Khadijah itu bermimpi. Ia melihat matahari yang besar yang turun dari langit Mekah. Dan matahari yang besar ini berada di dalam rumah beliau radhiyallahu taala anha. Hingga pancaran matahari itu memenuhi seluruh isi rumah Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka cahaya matahari tersebut memancar dari rumahnya hingga menerpa semua yang ada di sekitar rumah beliau radhiyallahu taala anha. Maka beliau pun kaget dari tidurnya, melihat mimpi tersebut, cahaya yang dilihat oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka keesokan harinya, di pagi harinya, Khadijah menemui rumah putra pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal untuk menceritakan mimpi tersebut. Begitu Khadijah selesai di dalam menceritakan mimpi yang dilihat oleh beliau, di malam hari ada cahaya matahari yang masuk ke dalam rumahnya, yang kemudian sinar matahari ini menerpa semua yang ada di sekitar rumah Khadijah. Maka diceritakan kepada Waraqah. Maka kata Waraqah, "Absyir, bergembiralah wahai putri pamanku. Seandainya Allah Subhanahu wa taala benarkan mimpimu ini, niscaya cahaya kenabian akan memasuki rumahmu dan darinya terpancarlah cahaya penutup para nabi." Jadi sudah ada isyarat-isyarat bahwa Khadijah itu akan menikahi seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi setelah Khadijah radhiyallahu taala anha mendengarkan tentang bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengannya. Pada waktu itu, kata penulis, usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 25 tahun dan usia Khadijah 40 tahun. Beda berapa tahun jemaah sekalian? 15 tahun perbedaan usia Nabi dengan Khadijah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan jangan jadikan usia ini sebagai penghalang antum untuk menikahi seorang akhwat yang salehah, yang baik agamanya. Kita belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan ambil hikmah pelajaran dari pernikahan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Walaupun kita katakan ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang umur Khadijah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melamarnya. Pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwasanya umur Khadijah itu adalah 40 tahun. Dan ini pendapatnya Ibnu Ishaq. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya umur Khadijah radhiyallahu taala anha ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 28 tahun. 28 tahun, masih muda ya? Masya Allah. Beda berapa tahun?
beda 3 tahun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, dua pendapat ini tidak ada dalil yang kuat yang mendukung pendapat-pendapat ini. Yang mengatakan 40 tahun tidak ada dalil yang kuat. Yang mengatakan 28 tahun tidak ada dalil yang kuat juga. Namun pendapat yang para ulama condong padanya adalah umur 40 tahun. Apa dalilnya? Dalil bahwa Nabi SAW menikahi Khadijah itu di umur 40 tahun. Ya, ada satu hadis yang datang dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau menceritakan tentang kecemburuan Aisyah terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan Khadijah, selalu Khadijah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Maka satu hari kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, "Fagirtu," maka aku pun cemburu karena Nabi SAW terus dan terus memuji Khadijah di hadapanku. Wajar ya, wajar seorang istri itu cemburu. Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, wanita biasa. Wajar kecemburuan itu, dan itu dirasakan oleh sahabat-sahabat wanita yang lain. Contoh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ketika Ummu Salamah itu selesai dari masa iddahnya, ketika meninggal suaminya, siapa suaminya Ummu Salamah? Siapa suaminya Ummu Salamah? Abu Salamah. Kenapa susah menjawab? Abu Salamah. Ketika meninggal Abu Salamah, kan Ummu Salamah ada masa iddah. Berapa masa iddahnya? Wanita yang ditinggalkan oleh suaminya, meninggal suaminya, berapa masa iddahnya? Berapa? Hah? Toib, yang jawab yang sudah menikah. Berapa masa iddahnya? Hah? Antum harus tahu ini, harus tahu masa iddah seorang wanita. Antum harus tahu apa hikmahnya. Bukan 40 tahun. Aduh. Berapa Pak? 40 hari. 40. Kenapa antum harus tahu masa iddah seorang wanita? Supaya kalau ada istri dari teman antum, sahabat antum yang meninggal, antum sudah mulai menghitung masa iddahnya. Supaya selesai masa iddah, antum tinggal selamatkan dia. Nah, itu maksudnya. Jadi berapa masa iddah wanita yang ditinggalkan mati oleh suaminya? 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari opa. 4 bulan 10 hari masa iddah selesai Ummu Salamah, Nabi langsung datang melamar, meminang Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi SAW kita tahu adalah seorang yang penyayang terhadap umatnya, terhadap sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi SAW datang melamar Ummu Salamah, apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah? Pertama, ya Rasulullah, umurku sudah tua ya Rasulullah. Bukan menolak, tapi umurku sudah tua. Kedua, aku ini adalah wanita Ansariyah, dan wanita Ansari itu rata-rata wanita pecemburu. Rasa cemburunya itu tinggi. Yang ketiga, alasan Ummu Salamah, aku ini sudah punya anak ya Rasulullah. Tapi lihat bagaimana kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil hati Ummu Salamah. Pertama, jawaban Nabi, masalah umur jangan khawatir. Umur anti dengan umur anak itu tidak beda jauh. Masalah anti itu pencemburu, cemburu anti itu tinggi, jangan khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang akan menghilangkan cemburu tersebut.
Jadi tinggal berdoa kepada Allah, tinggal Allah yang hilangkan rasa cemburu itu. Yang ketiga, kalau anti khawatirkan masalah anak-anak sehingga anti tidak menerima lamaranku, pinanganku, jangan khawatir, anak-anak anti itu adalah anak-anakku juga. Masya Allah. Lihat, makanya pilih kalimat-kalimat yang bagus untuk mengambil hati akhwat ketika antum ta'aruf. Jangan persoalkan masalah umur dia, masalah dia janda, masalah dia punya anak. Jangan khawatir, apalagi rasa cemburu. Tinggal sampaikan masalah rasa cemburu itu kan Allah yang hilangkan rasa cemburu itu. Kan hati-hati manusia itu kan berada di dua jemari dari jemari-jemari Allah. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan hati itu sesuai dengan kehendak Allah. Kalau Allah inginkan, Allah hilangkan rasa cemburu itu. Tinggal berdoa saja, selesai masalah. Ayo, Masya Allah. Nah, Ibunda Aisyah, kita kembali ke cerita ini, kita ingin sebutkan kenapa para ulama mayoritas lebih condong kepada ke umur Khadijah 40 tahun. Karena hadis ini, ketika Ibunda Aisyah mengatakan girtu, aku pun cemburu. Karena apa? Kebaikan-kebaikan Khadijah selalu disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibunda Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqultu ma aktsara ma tadhkuruha hamra sidqi. Engkau kebanyakan menyebutkan wanita yang sudah tua, yang ompong. Lihat, Ibunda Aisyah membahasakan apa? Engkau itu wahai suamiku sering menyebutkan wanita tua di Mekah yang ompong. Cemburu dia, wajar. Allah Subhanahu wa taala telah gantikan wanita itu dengan wanita yang baik, aku. Tapi apa kata Nabi? Tidak ada wanita yang terbaik melebihi Khadijah radhiyallahu taala anha. Kenapa? Pertama, dia orang yang beriman kepadaku. Yang ketika semua mendustakan aku, dia wanita pertama yang beriman kepadaku. Ini yang membuat Nabi itu berat untuk melupakan Khadijah. Kedua, kenapa Nabi SAW berat untuk melupakan Khadijah? Karena dia yang memberikan anak keturunan kepadaku. Berapa jumlah anak yang diberikan oleh Khadijah kepada Nabi SAW? Ada berapa? Ada 2 laki-laki namanya Abdullah dan Qasim. 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Fatimah. Ummu Kalsum dan Ruqayyah itu dinikahi oleh sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu. 4. Jadi semuanya 6. Dia yang memberikan keturunan kepadaku. Ketiga, kenapa Nabi SAW berat untuk melupakan Khadijah radhiyallahu taala anha? Karena Khadijah itu membantu dakwah Nabi SAW dengan hartanya, dengan pikirannya. Ketika Nabi SAW diintimidasi, dicaci maki oleh orang-orang Quraisy, maka hadirlah Khadijah radhiyallahu taala anha untuk memberikan kekuatan kepada Nabi SAW. Khadijah yang senantiasa memotivasi Nabi untuk semangat di dalam berdakwah. Yang keberapa? Keempat. Kenapa Nabi SAW sulit untuk melupakan Khadijah? Karena Khadijah selama hidup berumah tangga dengan Nabi 25 tahun tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi SAW. Allahu Akbar. Antum bisa dapati istri antum seperti itu, tidak pernah mengangkat suara di hadapan antum? 25 tahun berumah tangga dengan Nabi tidak pernah mengangkat suara, Masya Allah. Makanya selalu dikenang Khadijah, Masya Allah. Makanya antuna ya, kalau mau selalu dirindu sama suami, dan suami mungkin tidak akan poligami, perbaiki akhlak anti kepada suami. Berikan pelayanan yang terbaik kepada suami. Jadikan rumah anti surga untuk suami, supaya dia betah di dalam rumah, tidak akan cari wanita lain dia. Insya Allah
Cuman masalahnya suami capek-capek di luar rumah, pulang kerja kasihan, ada masalah lagi di luar rumah, pulang ke rumah anti huto-huto, acak-acakan. Bukan memberikan solusi jalan keluar, anti menuntut ini, menuntut itu, minta beli handphone, minta beli motor baru. Stres suami, makanya dia keluar rumah, dia pingin nikah ulang. Betul, itu wakil terjadi seperti itu. Makanya suami tidak betah. Bagaimana anti mau dikenang, dirindukan sama suami, terus akhlak anti amburadul, pakaian anti amburadul, akhlak amburadul, pakaian lagi amburadul, sudah komplit masalah. Baik, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan dikumandangkan. Baik, jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu riwayat ketika Hala bintu Khuwailid yang merupakan anak Khadijah radhiyallahu taala anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hala itu bersuara menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suaranya Hala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam teringat siapa? Teringat ibunya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka kata Ibunda Aisyah, "Fagirtu, aku pun cemburu." Apa yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha? "Ma tadhkuru min ajuzin min ajaiz Quraisyin hamra'i sidqaini halakat fid dahr." Ya Rasulullah, wanita yang engkau selalu kenang ini adalah wanita tua dari wanita-wanita tua Quraisy. Giginya sudah ompong dan sudah ditelan waktu, sudah ditelan masa, yang sudah meninggal. Kenapa lagi engkau ingat-ingat dia? Maka Nabi katakan bahwa tidak ada wanita yang terbaik melebihi Khadijah radhiyallahu taala anha dari apa yang telah kita sebutkan. Kebaikan-kebaikan Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang keberapa kita sebutkan tadi? Ya. Yang kelima ya, alasan kenapa Nabi sulit melupakan Khadijah. Kelima ya. Nah, yang keberapa? Keenam. Yang keenam, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berat untuk melupakan Khadijah radhiyallahu taala anha? Karena Khadijah itu adalah cinta pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Opa, Khadijah itu cinta pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Makanya seorang penyair Arab mengatakan, "Nakil fuadaka ila man syi'it." Pindahkan cintamu itu kepada siapa saja yang engkau sukai. Pindahkan hatimu itu kepada wanita-wanita lain yang engkau sukai. Famal hubbu illa lil habibil awwali. Tapi orang Arab bilang, sesungguhnya cinta sejati itu, cinta pertama itu akan kembali kepada yang pertama, kepada orang yang pertama dia cintai. Ya, jadi begitu, cinta pertama itu sulit untuk dilupakan. Walaupun dia sudah menikah dengan orang lain, tapi cinta pertama itu sulit untuk dilupakan, karena dia akan kenang terus. Apalagi wanita pertama yang dia cintai itu wanita yang baik, yang soleh, itu akan selalu dikenang. Makanya istri itu kalau anti baik soleha di hadapan suami, taruhlah suami poligami, dia tidak akan pernah lupakan anti. Dia akan balik ke rumah itu, jangan khawatir. Dia pulang ke rumah itu, pulang dia pasti, karena itu cinta pertama dia. Jadi jangan khawatir, dia pasti pulang ke rumah. Jadi ummahat akhwat muhasabah. Jadi dari 6 perkara ini, terkhusus ummahat ya, dari 6 perkara ini nanti masuk yang mana supaya apa? Selalu dikenal dan dicintai oleh suami. Nah teman-teman sekalian, sisi pendalilannya apa?
sisi pendalilannya. Kita katakan ulama-ulama yang condong ke umur Khadijah yang 40 tahun dengan kisah ini, dengan ucapan Ibunda Aisyah bahwasanya dia adalah wanita tua Mekah yang sudah ompong, berarti Khadijah itu wafat di umur yang keberapa? 60 tahun lebih. Karena hidup berumah tangga dengan Nabi berapa? 25 tahun. Kalau dia menikah dengan Nabi 40 tahun, berapa? Berapa umur Khadijah ketika wafat? Berapa? 40 tahun menikah dengan Nabi. Berumah tangga dengan Nabi 25 tahun. Berarti 65 tahun. Berarti cocok tua. Paham ya sisi pendalilannya? Kalau dia menikah dengan Nabi di umur 28 tahun dan dia berumah tangga dengan Nabi selama 25 tahun kemudian meninggal, berarti umur beliau meninggal saat itu berapa? 53 itu masih muda. Jadi yang janda-janda umurnya 50 jangan khawatir, anti masih muda itu, banyak laki-laki yang siap. Iya. Opa umurnya berapa, Opa? Opa umurnya berapa? Oh, bosok tua kalau begitu. Sudah lewat. Tapi masih kuat apa kan? Masih kuat. Masih boleh. Oke jemaah sekalian, ala kulli hal, terlepas dari silang pendapat di kalangan para ulama tentang umur Khadijah radhiyallahu taala anha, berapa umur beliau, tapi kita ingin ambil hikmah dari perjalanan rumah tangga mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi kita lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis. Banyak riwayat di halaman 87, antum buka bukunya. Banyak riwayat yang menceritakan tentang tata cara khidbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas Khadijah. Bagaimana khidbah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, serta siapa yang melangsungkan akad nikahnya. Namun sebagian besar riwayat mengatakan bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah paman Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Jadi memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika melamar Khadijah itu Nabi didampingi oleh paman-paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan antum tahu berapa mahar yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha? Itu sebanyak 12,5 uqiyah. Ini sebagaimana penuturan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita sebutkan apa yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ketika beliau Ibunda Aisyah menceritakan mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada istri-istri beliau. Ini riwayat Muslim dari sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, "Sa'altu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sadaqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Kata Abu Salamah bin Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, aku bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istri-istrinya? Apa kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana sadaquhu li azwajihi 12 uqiyah wa nasha. Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dulu mahar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada istri-istrinya adalah 12 uqiyah dan 1 nas. 1 nas itu maksudnya setengah uqiyah. Jadi 12,5 uqiyah. Maka sahabat ini bertanya kepada kepada Ibunda Aisyah tentang uqiyah, 12,5 uqiyah itu. Maka kata siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat nisfu uqiyah fatilka 500 dirhamin. 12,5 uqiyah itu 500 dirham. 500 dirham. Nah, teman-teman sekalian, 500 dirham ya. 1 dirham itu
dia 2,975 gram perak. 2.975 gram perak. 2.975 gram perak. Maka kalau kita kalikan dengan 500 dirham, jadi semuanya 1.487,5 gram perak. Dan 1 dirham itu kalau dikonversikan ke rupiah itu sekitar 13.000. 1 gram perak 13.000 kali jo berapa? 500 kali 13.000. Berapa mahar Nabi SAW? Berapa? 13.000 kali 500. 13.000 kali 1.487,5 gram perak. Berapa? Itu totalnya itu 19.337.500 rupiah. 19.337.500 rupiah. 19 juta. Genapkanlah 20 juta. 20 juta mahar Rasulullah SAW di masa itu ya, dan itu banyak. 20 juta mahar Nabi SAW. Jadi kalau antum punya 20 juta sudah, jangan takut, berani datang. Ini kekuatan anak 20 juta. Ya, wah, antum perkuat ini sunnah Rasul. 20 juta, insya Allah. Kalaupun lebih tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah kalau mahar lebih, tidak jadi masalah. Tapi intinya kan dalam pernikahan itu kan kemudahan. Itu kan yang kita harapkan. Baik. Sebelum menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah telah menikah 2 kali. Suami yang pertama bernama Atik dan yang kedua bernama Abu Hala bin An-Nabashi At-Tamimi. Tapi apa keutamaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha? Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran dan sebaik-baik wanita pada umat ini adalah Khadijah. Yang kedua, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali dengan Khadijah, walaupun saya belum pernah bertemu dengannya. Karena apa? Sebab-sebab yang sudah kita sebutkan. Oke. Aisyah berkata, kalau Nabi SAW memotong kambing, beliau selalu berkata, berikan sebagian kepada teman-teman Khadijah. Berikan kepada sebagian teman-teman Khadijah. Suatu hari saya membuat beliau marah karena saya berkata, Khadijah. Maka Rasulullah SAW bersabda, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya. Ruziktu hubbaha. Sungguh cinta ini kepada Khadijah itu anugerah dari Allah. Makanya teman-teman sekalian, salah satu hikmah juga, kalau antum mau ta'aruf dengan seorang wanita, seorang akhwat, yang memang akhwat ini antum belum pernah lihat, antum tidak tahu bagaimana karakternya, kan begitu. Nanti alasan antum kan rata-rata Ustaz, anak kan tidak cinta Ustaz. Gampang, cinta itu anugerah. Tinggal berdoa kepada Allah. Ya, tinggal minta kepada Allah kecintaan kepada wanita tersebut. Jadi bukan alasan itu. Kan sebagian orang begitu. Kenapa dia mau pacaran dulu? Karena apa? Kenapa? Dia pacaran dulu supaya apa? Dia cinta kepada wanita. Itu salah, itu keliru. Islam tidak seperti itu. Cinta itu anugerah milik Allah. Allah yang berikan, yang tanamkan dia cinta itu di hati laki-laki. Jadi minta kepada Allah. Setelah ta'aruf, antum kuat dengan apa? Dengan kesolehan wanita tersebut, tinggal minta kepada Allah cinta kepada wanita tersebut. Selesai. Begitu juga perempuan. Ustaz, anak tidak cinta Ustaz. Karena sebagian akhwat begitu. Sudah mau nikah ini, dia bilang lagi, Ustaz, anak tidak cinta sama laki-laki ini Ustaz. Cinta itu anugerah, minta kepada Allah. Yang penting dia soleh. Itu ya.
Jangan permasalahkan umurnya, jangan permasalahkan warna kulitnya. Ya, biar coklat, biar kehitam-hitaman tidak jadi masalah. Tidak juga kehitam-hitaman. Yang penting soleh, gitu kan? Ustadz, dia sudah janda, Ustadz. Janda umurnya sudah tua, anaknya 6 lagi. Jangan khawatir. Cinta itu anugerah pemberian Allah. Tinggal minta kepada Allah. Selesai masalah. Rasa cemburu, tadi kita sudah sampaikan. Tinggal minta kepada Allah agar Allah hilangkan rasa cemburu yang berlebihan. Tidak juga berlebihan. Ya, jangan berlebihan di dalam cemburu terhadap suami. Ada sebagian akhwat begitu. Sebagian akhwat istri, dia terlalu berlebihan di dalam kecemburuannya kepada suaminya. Sehingga ketika dia dilihat suaminya, mungkin suka melihat wanita-wanita lain, cemburu dia. Dikatakan suamiku sudah pezina, maka aku ingin minta cerai dari suamiku. Ada terjadi begitu. Cemburu itu fitrah wanita itu, tapi jangan berlebihan, jangan gulu. Gulu itu sesuatu yang membinasakan umat-umat terdahulu. Ya, kalau mau cemburu akhwat, silakan, tapi jangan gulu. Jangan berlebih-lebihan di dalam kecemburuan. Tidak boleh di dalam Islam terlalu berlebihan. Sehingga kalau lihat suami dia bergampang-gampangan bermudah-mudahan dengan perempuan, terus anti minta cerai, tidak boleh seperti itu. Tidak bisa. Nasihati suami, bukan minta cerai. Tidak boleh. Baik, yang keberapa? Yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Jibril telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang menemui kamu dengan membawa bejana yang berisi hidangan makanan dan minuman. Jika dia telah datang," kata Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "maka sampaikan salam Allah dan salam aku kepada Khadijah." Lihat, Masya Allah, Jibril datang turun dari langit untuk membawa salam dari Allah dan salamnya Jibril kepada Khadijah. Luar biasa ya. Ini keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Jika dia telah datang, sampaikan salam Allah dan salam saya, dan beritakan kabar gembira kepada Khadijah dengan surga dari permadani yang luas seperti istana, yang di dalamnya tidak terdapat susah dan letih. Tidak ada berisik-berisik, kegaduhan, tidak ada. Kenapa kata para ulama? Khadijah itu diberikan istana yang di dalamnya itu tidak ada kegaduhan, tidak ada yang berisik-berisik. Kenapa? Karena selama 25 tahun dengan Nabi tidak pernah mengangkat suara. Antum bisa jamin sama istri 1 tahun saja dari sekarang, 1 tahun kalau dia tidak mengangkat suara di hadapan antum, kasih hadiah dia, kasih iPhone kalau bisa. Jangan takut antum, pasti dia akan mengangkat suara di hadapan antum. 1 tahun saja, 1 tahun. Kalau dia tidak mengangkat suara di hadapan antum, antum kasih hadiah dia, kasih yang mahal. Kalau perlu belikan auto dia yang bagus, belikan expander. Tapi jangan khawatir, pasti dia akan angkat suara. Dia akan angkat suara di hadapan antum itu pasti. Karena itu kekurangan mereka, kasihan, kekurangan mereka. Kekurangan wanita seperti itu. Yang kita harus apa? Kita harus maklumi itu. Kita harus maklumi, kita harus sadari itu. Mereka suka apa? Mengungkit apa? Keburukan-keburukan suami, kebaikan-kebaikan suami dilupakan. Kan begitu rata-rata kan? Yang menyebabkan mereka masuk neraka karena apa? Melupakan kebaikan-kebaikan suami. Maka antum jangan jadi seperti perempuan. Iya, bagaimana? Antum melupakan kebaikan-kebaikan perempuan, wanita. Tidak boleh. Yang melupakan kebaikan-kebaikan orang lain itu cuma perempuan. Kalau ada suami yang suka melupakan kebaikan-kebaikan istri, kan hidup lama dengan suami, dengan istri ya. Cuma 1 hari antum dapati istri dia melakukan kesalahan, wajar, wanita biasa, hamba Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa, dia diciptakan dalam keadaan lemah. Terus antum katakan ini tidak ada kebaikan sama sekali. Antum itu perempuan, bukan laki-laki seperti itu.
Karena perempuan yang suka apa? Melupakan kebaikan orang lain. Jadi begitu, ya. Jadi laki-laki itu harus tegar, harus kuat. Oke, lanjut. Apa hikmah? Masih ada lanjutannya. Khadijah radhiyallahu taala anha adalah orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia kafir kepadanya. Dia yang membenarkan tatkala umat mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia yang mengucurkan hartanya tatkala manusia tidak mau memberikan hartanya. Dan dialah istrinya yang melahirkan anak-anak untuknya. Ada berapa anaknya tadi? Ada berapa? Ada berapa? Ada 6. 2 laki-laki, 4 perempuan. Masya Allah. Jadi anak laki-laki, anak perempuan, anak Nabi SAW berapa semuanya? Semuanya dari istri Nabi berapa semuanya? Berapa? 7. 1 putra Ibrahim dari siapa? Dari siapa? Dari istri Nabi yang memberikan anak cuman 2, Khadijah dengan Maria Kiptia. Ya. Nama putranya Ibrahim. Jadi 7 semuanya. Taib, Ibnu Hajar rahimahullah taala berkata, yang menjadikan dia mulia adalah karena dia wanita pertama yang beriman. Dengan demikian dia telah membuat sunnah yang baik, yang pahalanya akan mengalir kepadanya sebagai amal jariah. Ini juga teman-teman sekalian, ini pelajaran untuk istri-istri, untuk suami-suami. Sunnah-sunnah yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kembali kita hidupkan. Itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Dan Abu Bakar dalam hal ini menjadi pelaku sunnah yang baik dari kalangan laki-laki dan tidak ada yang bisa mengukur nilai pahala kebaikan itu kecuali Allah Jalla wa'ala. Taib, apa hikmah? Kita selesai jam 8 ya. Apa hikmah? Kita selesaikan materi ini. Apa hikmah yang bisa kita petik? Jadi kajian ini insya Allah kita akan adakan sebulan 2 kali saja. Jadi Rabu depan saya isi di tempat lain. Jadi Rabu depannya kita libur, nanti Rabu depannya lagi kita kajian. Begitu saja ya. Jadi kita durasinya mungkin kita kasih panjang lah. Nggak apa-apa ya. Antum banyak kajian di sini. Di sini 4 hari kajian antum, masya Allah. Di masjid lain kasihan tidak ada kajian satu pun, tidak ada. Makanya kita berusaha untuk menghidupkan. Jadi masalah ya. Jadi Rabu depan kita libur, nanti Rabu depannya lagi insya Allah kita mulai kajian lagi. Jadi sebulan 2 kali. Bisa toh? Cuman durasinya yang kita kasih panjang. Bisa kan? Hah? Kenapa? Oke, nanti kita bicarakan lagi. Baik. Apa hikmah pelajaran yang bisa kita petik? Hikmah yang diambil dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Pertama, kata penulis, Khadijah radhiyallahu taala anha telah banyak mendengar berita tentang kejujuran dan keluhuran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang amanahnya yang menyebabkan dia tertarik untuk memberikan amanah menjalankan dagangannya bersama pembantunya Maisarah. Kemudian laki-laki itu kembali dan menceritakan apa yang dia lihat dari kejujuran, amanah, budi pekerti yang mulia yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kecerdasan Khadijah yang dengan segera memanfaatkan peluang untuk bekerja sama dengan Rasulullah SAW setelah mengetahui berita tersebut. Kecerdasan Khadijah. Makanya teman-teman sekalian, kalau antum tahu ada ikhwan-ikhwan yang amanah, yang kalau diajak kerja sama dia amanah, segera manfaatkan ikhwan tersebut. Lihat Khadijah radhiyallahu taala anha, langsung dimanfaatkan peluang tersebut, diajak kerja sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semakin yakin setelah Maisarah melihat langsung dan menceritakan kepadanya setelah kembali dari perniagaannya. Suatu saat ada seorang lelaki bersaksi kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Umar berkata, "Siapa yang bisa memberimu tazkiyah, rekomendasi
Maka seorang lelaki ini berkata, "Saya, wahai Amirul Mukminin." Umar bertanya, "Asafarta ma'ah?" Jadi ada orang ingin memberikan rekomendasi ke seseorang. Tapi Umar tanya dulu kepada orang yang ingin memberikan rekomendasi. Apa kata Umar? "Asafarta ma'ahu?" Antum sudah safar dengan orang tersebut, orang yang antum ingin kasih rekomendasi? Kedua, hal amaltahu bidirham? Engkau sudah bermuamalah dengan dia dari tentang masalah hutang, masalah fulus, masalah dirham? Maka apa kata orang? Tidak wahai Amirul Mukminin, tidak wahai Umar. Aku belum safar dengan orang tersebut. Aku belum bermuamalah dengan orang itu, terkhusus dalam masalah apa? Hutang piutang. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Kalau begitu lam ta'rifhu. Kalau begitu engkau belum mengenal orang tersebut. Antum belum mengenal orang ini. Kenapa antum kasih rekomendasi? Kenapa teman-teman sekalian? Kata penulis, sesungguhnya dengan melakukan perjalanan bersama seseorang, maka dia akan mengetahui watak dan akhlak yang sebenarnya. Akhlak orang itu akan tersingkap ketika safar. Tersingkap akhlak dia. Makanya untuk mengukur kebaikan orang itu, lihat dari safar. Kalau antum pernah safar dengan dia dan akhlak dia bagus, maka berarti orang itu bagus. Karena apa? As-safar itu qit'atun minal azab, kata Nabi kan. Safar itu sebagian siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dulu. Safar dulu kan tidak seperti safar kita sekarang. Harus menempuh perjalanan yang panjang di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa. Itu akan tersingkap akhlak seseorang. Itu ukuran. Kita ingin mengetahui bagaimana akhlak dia dengan safar. Kedua, muamalah kita dengan dia terkait hutang piutang, masalah fulus. Masalah fulus. Atau masalah perniagaan. Kita kasih amanah kepada dia, kasih pinjaman kepada dia untuk usaha. Ya. Kalau tidak amanah dan mungkin hutang itu dia tunda-tunda untuk dibayarkan, apalagi berdalih dengan afwan, nah, berarti tidak baik akhlak dia. Dia tunda-tunda. Ketiga, kata para ulama, untuk mengukur seseorang itu akhlak dia, bagaimana interaksi dia dengan tetangga. Kan Nabi SAW pernah mengatakan ketika ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana saya ingin mengukur bahwasanya diri saya itu baik atau tidak?" Apa kata Nabi SAW? "Idza qala jiranuka ahsanta faqad ahsanta." Kalau ada tetanggamu yang mengatakan engkau baik, faqad ahsanta, maka engkau orang yang baik, kata Nabi. Wa idza qila asa'ta faqad asa'ta. Tapi kalau tetangga antum katakan antum itu orang tidak baik, maka antum bukan orang yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barometernya tetangga. Yang keberapa itu? Ketiga. Yang keempat, interaksi antum dengan istri. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik di antara kalian, laki-laki yang baik itu, suami yang baik itu, kata Nabi apa? Yang baik kepada istri dan anak-anaknya, dan aku adalah seorang suami yang terbaik di antara kalian terhadap keluargaku. Jadi kalau ada suami yang kasar dengan istri, ya, tapi dengan teman-temannya baik, maka sungguh antum tahu laki-laki itu tidak baik. Karena Nabi katakan seperti itu. Jadi 4, untuk mengukur akhlak seseorang dengan apa? Safar, kemudian muamalah terkait hutang piutang, kemudian ketiga apa? Tetangga. Makanya dengan tetangga itu antum harus berbuat baik. Ya, apa kata Nabi, kalau antum memasak, berikan kepada tetangga. Keempat apa? Istri. Nah, 4. Sesungguhnya dengan melakukan perjalanan bersama seseorang, maka akan mengetahui watak dan akhlak yang sebenarnya. Bahkan hal yang tersembunyi darinya akan tersingkap. Oleh karena itu, seorang dai bisa mengambil pelajaran dari kehati-hatian Khadijah radhiyallahu taala anha, sebuah pelajaran dalam dakwah yang bermanfaat dalam hal ketelitian dan tidak terburu-buru.
kecerdasan Khadijah. Seorang dai pun begitu, jangan terburu-buru dalam dakwanya. Apalagi akhwat-akhwat, ini sebuah nasihat untuk akhwat-akhwat, karena banyak wakil terjadi kita dapati akhwat-akhwat yang mungkin tidak sabar, akhwat-akhwat yang terburu-buru, yang dikejar dengan umurnya, yang mungkin sudah merasa umurnya sudah 25 tahun atau sudah merasa umurnya 30 tahun, sehingga dia merasa dikejar dengan umurnya, tidak bersabar, langsung memilih ikhwan yang tidak jelas orangnya, kenalnya di mana? Di medsos. Menikah terjadi apa? Pisah. Dia kasar, dia pukul istrinya, bahkan bisa jadi ahlu bid'ah yang dia menyusup ke barisan ahlu sunnah untuk mencari akhwat-akhwat yang kemudian dipalingkan akhwat itu ke manhaj dia, ke bid'ahnya itu. Karena mereka tahu akhwat-akhwat salafiyah, akhwat-akhwat yang ngaji itu kan mereka kan penurut terhadap suami, karena mereka tahu dalil-dalil. Makanya ikhwan-ikhwan yang ahlu bid'ah itu dia menyusup masuk ke barisan ahlu sunnah, masuk ke majelis-majelis ilmu yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang mengajarkan manhaj salaf. Untuk apa? Yang diincar perempuan akhwat-akhwat. Buru mereka tidak sabaran. Sabar 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, taruhlah umur anti 40 tahun, bersabar, ada hikmahnya. Daripada anti terburu-buru memilih pasangan yang tidak jelas akidah dan manhajnya, yang terjadi apa? Pernikahan yang amburadul, rumah tangga yang amburadul, ujungnya perceraian. Tidak ada kebahagiaan. Dan ingat teman-teman sekalian, wanita itu tidak wajib menikah. Pernikahan tidak diwajibkan kepada wanita. Yang wajib itu hanya kepada laki-laki. Kalau ada seorang wanita dia tidak menikah, tidak berdosa dia. Tidak berdosa. Nah, bukan kewajiban bagi perempuan menikah. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah mengatakan ketika menyebutkan tentang wanita-wanita, tentang ketika Nabi SAW menyebutkan tentang beberapa orang yang mati syahid di luar medan jihad. Di antaranya kata Nabi, wal mar'atu tamutu bijum'in syahadatun. Seorang wanita yang meninggal karena jum'in, dia mati syahid. Jum'in itu kata para ulama, ada yang mengatakan wanita yang meninggal karena nifasnya, dia mati syahid. Yang kedua, jum'in itu seorang wanita yang meninggal di masa keperawanannya, artinya masih gadis yang belum pernah digauli, dia meninggal mati syahid. Itu kata Nabi SAW. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia adukan anaknya, putrinya yang tidak mau menikah. Maka Nabi katakan, ati'i abaki, taati bapakmu. Kata wanita ini, ya Rasulullah, kabarkan kepadaku haqqu zauji li zaujatihi. Kabarkan kepadaku hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya, baru saya mau menikah. Apa kata Nabi SAW? Kalau sekiranya ada luka di tubuh seorang suami dan itu dijilat oleh sang istri, maka sang istri belum menunaikan hak suami. Kata wanita itu, kalau begitu saya tidak akan menikah. Apa kata Nabi? La tankihuhunna illa biidnihinna. Jangan nikahkan mereka kecuali dengan izin mereka. Nabi tidak permasalahkan. Dia katakan apa? La atazawwaj, aku tidak mau menikah kalau begitu. Kalau ada luka di tubuh suami, kalau dijilat oleh sang istri itu belum bisa menunaikan hak suami, bagaimana yang lain? Kalau begitu saya tidak mau menikah ya Rasulullah. Nabi tidak permasalahkan. Ini kata para ulama dalil yang menunjukkan nikah itu tidak wajib bagi wanita. Bahkan Syekh Mustafa Al-Adawi, seorang ulama hadis dari Mesir, beliau katakan tidak ada dalil yang sharih, yang tegas yang menunjukkan tentang kewajiban menikah untuk perempuan. Tidak ada. Tapi bukan berarti ini bukan anjuran untuk tidak menikah bagi mereka.
Karena menikah itu kan banyak faedahnya kan? Banyak manfaatnya, banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali manfaatnya. Memang kita katakan tidak ada kewajiban yang lebih wajib setelah kewajiban hak, setelah kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu hak Allah dan hak Rasulnya. Setelah itu hak suami. Betul itu. Tapi itu bukan jadi penghalang. Kenapa? Ada manfaatnya yang luar biasa manfaatnya. Di antaranya kita akan dapat apa? Sakinah litaskunu ilaiha. Wanita akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, kedamaian. Yang galau-galau kalau sudah menikah, coba antum tanya sama beliau. Tanya sama beliau yang sudah menikah, yang baru menikah. Tenang hatinya. Ada masalah di luar, pulang ke rumah, ada orang yang kalau dilihat menyejukkan mata pandangan. Hati itu senang melihatnya. Kenapa? Kita disambut dengan senyuman. Kita disambut dengan canda tawa. Ya. Walaupun ada masalah, disambut kita dengan canda tawa, dengan senyuman. Disediakan makanan, dibuatkan kopi, teh, susu, insyaallah dibuatkan es teler. Ya, seperti itu. Tapi intinya teman-teman sekalian, usus akhwat, jangan terburu-buru di dalam memilih pasangan. Bersabar, insyaallah ada hikmahnya. Kalau kita mau bersabar, ya ada hikmahnya. Yang kedua, kita percepat ya. Dalam beberapa kitab sirah dijelaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha diawali dengan cara penawaran diri Khadijah kepada Rasulullah SAW melalui teman Khadijah. Namun bagaimanapun caranya, kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya para wali menikahkan anak perempuannya walaupun dengan cara menawarkan diri. Jadi Khadijah itu pernah, beliau itu diskusi atau tukar pendapat lah dengan sahabatnya yang bernama Nafisah. Dia tukar pikiran, tukar pendapat dengan Nafisah. Bagaimana Muhammad SAW? Jadi Khadijah itu sampaikan keinginan Khadijah untuk menikahi Muhammad SAW. Maka Nafisah datang kepada Nabi SAW untuk menyampaikan keinginan Khadijah. Bahwa Khadijah itu ingin menikah dengan engkau wahai Muhammad. Cuma Nabi katakan, aku ini laki-laki miskin. Ustaz, bagaimana dengan maharnya yang banyak? 12,5 uqiyah, 500 dirham, banyak ketika itu. Karena Nabi dibantu oleh paman-paman beliau. Ya, makanya kalau antum tidak punya fulus, minta bantuan sama keluarga. Gitu. Kasih tahu. Ya. Tapi jangan kasih masuk proposal antum. Jangan buat proposal. Ya, kasih tahu ke om, ke tante, saudara-saudara orang tua, saya mau menikah, kemampuan saya cuma sekian, yang saya kumpul sekarang cuma 1 juta. 1 juta sekarang kan mau beli ayam saja cuma berapa ekor itu? Hah? Berapa ekor 1 juta itu? Berapa ekor 1 juta? Hah? Dapat berapa ekor itu kira-kira? Hah? 11 ekor. Sedangkan jamaah di sini saja banyak. Belum deh perempah minyak goreng. Jadi Nabi katakan apa? Saya ini laki-laki miskin. Tapi akhirnya beliau menikah dengan Khadijah dengan bantuan paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan pernikahan ini Khadijah radhiyallahu taala anha telah mendapatkan kemuliaan melalui seorang suami yang paling mulia dari seluruh makhluk. Jadi ditawarkan. Jadi apa hikmah yang kita bisa ambil apa? Para wali itu menikahkan anak perempuannya walaupun dengan cara menawarkan diri. Contohnya apa? Sahabat-sahabat. Umar, Hafsah putrinya ditawarkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelumnya ditawarkan kepada siapa? Abu Bakar, ditawarkan kepada Utsman, tapi semuanya menolak. Kenapa? Apalagi Umar.
Uthman. Kenapa menolak? Karena mereka dengar Nabi itu sering menyebutkan nama Hafsah, maka mereka tidak mau mendahului Rasulullah SAW. Ada keinginan untuk menikahi Hafsah sebenarnya, cuma mereka sering dengar Nabi itu menyebut nama Hafsah. Jadi mereka punya adab. Begini cara mereka memuliakan Nabi. Mereka tidak mau mendahului Nabi SAW. Jadi kalau ada nama akhwat yang sering disebut ustaz, jangan dahului. Tidak cuma waktu saya duit ya. Kita mau ambil adab para sahabat, bagaimana mereka memuliakan Rasulullah SAW. Jadi bisa tawarkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat, bahkan teman-teman sekalian. Ada seorang lelaki datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Orang ini katakan, wahai Imam, aku punya seorang wanita, seorang anak perempuan. Liman uzawwijuha, dengan siapa aku nikahkan anak perempuanku? Apa kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala? Zawwijha mimman yattaqillaha. Nikahkan anak perempuanmu dengan seorang laki-laki yang bertakwa kepada Allah, yang akidahnya bagus, yang manhajnya bagus. Kenapa? In ahabbaha akramaha. Kalau dia mencintai wanita itu, anak perempuanmu, dia akan muliakan anak perempuanmu. Wa in abghadaha, kalaupun laki-laki itu benci, ya namanya rumah tangga pasti ada permasalahan. Kalaupun dia benci kepada anak perempuannya, anak perempuanmu, lam yadlimha, dia tidak akan menzalimi anak perempuanmu. Nikahkan dengan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Ini nasihat untuk para wali. Karena sebagian ikhwan-ikhwan kita ditolak cuman gara-gara apa? Kasihan ikhwan kita punya kemampuan cuman sedikit, tidak banyak. Akhirnya ditolak. Akhwatnya yang stres. Ayo kasihan, banyak begitu kita dapati. Akhwat itu menerima keadaan antum sebenarnya. Jangan suudzon sama akhwat antum ya. Ya, kadang antum ini suudzon sama akhwat. Akhwat ini maunya yang tinggi-tinggi maharnya. Bukan, mereka itu ikhlas menerima antum. Antum mau bawa 500.000 pun mereka terima. Cuman masalahnya orang tuanya penghalang. Jadi antum jangan suudzon, husnudzon kepada mereka. Gitu. Bagaimana cara antum membantu dia? Bagaimana? Bantu dengan doa antum. Kita tahu bahwa Allah membolak-balikan hati anak Adam. Mudah-mudahan dengan doa antum yang tadinya orang tuanya keras, yang minta mahar yang tinggi 50 juta, antum banyak berdoa dengan senjata seorang mukmin doa, tiba-tiba berubah. Yang 50 juta jadi 5 juta. Masya Allah. Dan itu wakil terjadi. Ikhwan yang saya kenal dulu yang dinikahi akhwat orang Makassar, orang kaya. Tahu Jo Makassar? Dia cuman ikhwan yang cuman mengajar TPQ anak-anak di masjid. Dia melamar akhwat ini. Uangnya antum tahu berapa? Cuman 750.000. Tahun berapa itu? Saya masih ingat 2005. $750.000 ikhwan ini. Saya sudah ngajikan 2005 saat itu. 2004. Karena 2004 saya pergi belajar ke Mahat Albir. 750.000. Ana bilang, Ustaz kok bisa antum bisa diterima? Ana punya senjata, doa. Ana banyak berdoa. Antum tahu bagaimana pernikahan mereka? Itu yang tadinya keluarga akhwat mau nikah itu di Makassar. Tapi tiba-tiba keluarga berubah. 750.000 itu diterima. Keluarga semua dari Makassar, keluarga besar berangkat ke Gorontalo. Semua biaya walimah ditanggung oleh keluarga perempuan. Insya Allah. Doa itu kekuatan seorang beriman. Antum kadang berdoa, itu masalahnya. Ya, ini jombo-jombo yang ingin menikah, yang penghalangnya fulus, coba berdoa. Kalau ada akhwat yang antum suka,
Ya, coba datangi dulu orang tuanya, kalau diminta mahal, antum berdoa. Mudah-mudahan dimudahkan. Gitu. Oke, kita ini ya, cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan. Atau kita mau selesaikan ini? Sudah saja? Oke, insya Allah kita lanjut pada. Jadi pekan depan libur dulu ya. Nanti insya Allah pekan depan, pekan selanjutnya setelah ini insya Allah. Baik, tidak ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan. Kali ini pertanyaan yang jelas bukan poligami. Bismillah, berkaitan dengan salah satu hikmah pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, yang menyebutkan bahwa Khadijah yang tidak suka mengeluh terhadap Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya, apakah berkeluh kesah terhadap suami yang suka berlama-lama di masjid? Termasuk sebuah dosa dan termasuk sumber petaka dalam rumah tangga. Karena terkadang di zaman ini banyak para istri yang memberikan izin. Izin apa ini? Oh, bahkan mempersilakan suaminya untuk mengikuti jalan dakwah, termasuk untuk datang ke masjid beribadah dan menuntut ilmu. Namun terkadang suami malah terlalu keasikan hingga lupa waktu, entah tanpa sadar atau disadari, sehingga membuat sang istri sedikit marah dan kesal. Mohon solusinya Ustadz, agar istri bisa bersabar dan cara mengatasinya, serta mohon nasihat juga untuk para suami yang demikian. Ya, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampaikan tadi bahwa Khadijah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang terbaik. Kita sampaikan kisah ini bukan berarti pula semua sisi kehidupan Khadijah kita bisa amalkan, kecuali orang-orang yang memang Allah beri taufik, orang-orang yang Allah beri hidayah. Tapi minimal kata Nabi, saddidu wa qaribu. Kalau tidak bisa sempurna 100%, qaribu, berusaha untuk mendekat. Walaupun tidak sempurna Khadijah, walaupun kita tidak sesempurna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, tapi minimal mendekati kesempurnaan itu. Kita akan dapati kekurangan dari istri, kekurangan dari suami. Nah, bagaimana dengan suami yang berlama-lama di masjid padahal istri mengizinkan untuk hadir di majelis ilmu, beribadah di masjid? Antum harus tahu teman-teman sekalian, bahwa istri pun ada hak yang harus kita tunaikan. Salah satu hak istri yang harus kita tunaikan, kita berikan kenyamanan, ketenangan di dalam rumahnya. Apalagi istri sendiri di dalam rumahnya dalam keadaan hamil. Iya, yang tidak ada tempat dia mengeluh kecuali sama antum. Jadi kalaupun antum menghadiri majelis ilmu, kalau antum punya hajat, ada keperluan di masjid dengan teman-teman, minimal kasih kabar ke istri. Dan jangan berlama-lama, sesuai batas keperluan hajat antum. Istri bagaimana kalaupun ya suami seperti itu? Ya, pertama, istri harus banyak husnudzon, berbaik sangka kepada suami. Niatkan bahwa ini adalah bentuk ketaatanku terhadap suami. Husnudzon kepada suami, bersabar bahwa dengan kesabaran itu kita akan dapatkan pahala.
Maka kalau sang istri bisa ingatkan suami itu baik. Ingatkan bahwa anti butuh suami, saya butuh antum. Dengan keperluan seperti ini, sampaikan. Tapi dengan bahasa-bahasa yang lembut. Cuman masalahnya kalau yang kita dapati sebagian ikhwan dan akhwat yang berumah tangga, kalau suami pulang ke rumah, ya langsung istri yang langsung mengangkat suara di hadapan suami, tidak dengar dulu penjelasan dari suami. Biarkan dulu dia bicara, dia jelaskan, baru kasih masukan, kasih solusi. Kita belajar dari Khadijah ketika Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu kan dalam keadaan apa? Takut. Dalam keadaan takut. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh kata Nabi SAW kepada Khadijah, aku takut kepada diriku. Karena dia melihat sosok yang menakutkan, yang melihat malaikat Jibril alaihissalam. Tapi apa yang dilakukan oleh Khadijah? Dihibur Nabi SAW. Demi Allah, engkau itu seorang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau orang yang berkata-kata yang baik, suka membantu orang miskin, membantu orang-orang yang susah. Dihibur. Wallahi la yuhzikallahu abadan. Allah tidak akan menghinakan dirimu. Tapi intinya teman-teman sekalian, di dalam rumah tangga itu sebenarnya yang dituntut itu bagaimana sikap kita di dalam menyelesaikan masalah. Sahabat-sahabat kan ada masalah. Di mana tempat pelarian mereka? Di masjid. Di masjid tempat pelarian mereka. Jadi kalau antuna ada masalah dengan suami, jangan khawatir. Kalau suami orang yang sudah ngaji sunnah, tidak usah cari kemana-mana, pasti dia di masjid itu. Tinggal anti susul dia di masjid, anti hibur dia, ya. Karena orang-orang yang sudah ngaji itu tempat hiburan mereka bukan di kafe-kafe. Nah, di masjid tempat hiburan mereka, karena masjid itu adalah tempat yang berkah. Di situ mereka mendapatkan ketenangan. Bisa jadi Allah berikan, Allah buka pemikiran dia, berikan ilham, atau dengan itu dia berpikir kembali, teringat awal-awal pernikahan dengan istrinya, sehingga itu membuat dia kembali ke rumah. Begitu, teringat kebaikan-kebaikan istri. Jadi seperti teman-teman sekalian, ingat, tidak ada yang menjadikan rumah tangga itu amburadul kecuali satu. Apa itu? Dosa dan maksiat. Ma tahabba rajulani tsumma iftaraqa illa bidzambin yuhditsu ahaduhuma. Tidak ada dua orang yang saling cinta, seorang yang memadu cinta kata Nabi, kemudian mereka berpisah, cerai, illa kecuali bidzambin, dosa dan maksiat, yuhditsu ahaduhuma, yang dikerjakan oleh salah satu dari keduanya. Kalau bukan suami yang melakukan dosa, istri yang melakukan dosa, sehingga rumah tangga mereka amburadul. Kadang istri membangkang, suami membangkang karena dosa. Jadi muhasabah. Wallahu taala alam. Saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله